강선아, 밥 먹었어? Halo penikmat film dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Masih bersama Gitkor di Alur Cerita Film. Kang Sun A terlalu percaya diri seolah mendapat kekuatan karena dapat melihat keburukan seseorang. Namun itu semua terlihat seperti perangkap, di mana pengguna sebelumnya mengalami nasib yang sangat tragis. Lalu bagaimanakah nasib Kang Sun A? Seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja gunakan hands free agar setiap alur dapat dinikmati. Let's start the movie. Episode kedua dari series drama S-Line, kita akan dibuat takjub dengan plot twist yang sungguh mencengangkan. Sementara itu, Hyun mencoba membuka diri pada dunia luar, di mana ia membuka kardus yang selama ini menutupi apartemennya. 얘들아, 니들 조심해, 다쳐. Lalu scene diperlihatkan suasana sekolah yang begitu ramai dan seharusnya menyenangkan, namun tidak bagi Kang Sun A yang selalu dirundung oleh teman sekelasnya yang bernama Kim Hyung. Tidak terima dengan perundungan, Suna menyerang seorang siswi yang merundungnya dan menjatuhkannya ke lantai. Namun Suna yang begitu lemah tidak mampu melawan Kim. Dan disinilah kita diperkenalkan karakter baru, yaitu seorang guru yang sangat cantik. Ia bernama Lee Gyujin. Biar lebih mudah kita panggil saja Guru Lee. Ia adalah sosok penting dalam alur cerita film kali ini. Kembali pada Suna yang ditolong oleh Guru Lee dan menanyakan kenapa ia harus menyerang Kim, padahal sudah jelas Suna adalah korban yang berusaha membela dirinya agar tidak dipermalukan terus-menerus. Guru Lee tidak dapat membenarkan ketika seorang siswa berbuat salah, namun dia mengerti kondisi Suna saat itu. Dan kita diperlihatkan Suna yang sedang mengambil kacamata yang sangat berbahaya seperti di episode pertama. Suna membawa kacamata itu karena ada di dalam loker miliknya. Sementara itu, Han penasaran dengan kejadian yang terjadi di apartemen Hyun. Ia masih menanyakan kenapa pria yang menggunakan helm itu ingin membunuh pasangannya. Akhirnya ia memutuskan untuk menyelidiki tempat tinggal pria tersebut dan mencoba mencari petunjuk. Han pun merasa heran ketika ia melihat coretan garis merah di dinding dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Han. Belum menemukan jawaban, Han kembali pulang ke rumahnya di mana di situ sudah ada Kang Sun A, keponakannya sendiri yang tinggal satu atap. Dan Suna pun dikagetkan banyaknya garis merah di atas kepala Han yang mungkin itu membuat Suna shock, geli, ataupun kaget melihat pamannya sendiri memiliki banyak garis merah di atas kepalanya. Ia pun langsung pergi keluar, kemungkinan Suna sedang mencari tahu fungsi dari kacamata tersebut. Ia pun berkeliling ke arah kota dan memperhatikan orang lalu lalang. Terlihat sangat jelas garis merah di atas kepala orang tersebut. Seperti yang kita lihat, ada yang memiliki garis banyak dan satu ke arah pasangannya. Berarti orang tersebut sering melakukan hubungan dengan wanita lain dan pasangannya sendiri. Yang lebih menggelikan ketika dua orang pria memiliki garis merah yang saling berhubungan. Pagi harinya Suna berangkat seperti biasa ke sekolah dengan rasa percaya diri seolah memiliki kemampuan baru karena ia menyadari bahwa garis merah itu adalah tanda orang tersebut telah melakukan hubungan badan. Dengan kata lain, Suna memiliki kartu as setiap orang yang ia lihat, termasuk orang yang merundungnya. Di sekolah yang sama terlihat Hyun yang baru saja masuk dan menjadi siswi baru dan satu kelas dengan Kang Sun A. Beralih pada Han yang mendatangi sekolah Sun A karena merasa dirinya tidak terlalu fokus memperhatikan keponakannya. Namun bukan itu tujuan Han datang ke sekolah. Ia masih mendalami kasus tentang pembunuhan yang belum lama terjadi. Bu Guru Lee kaget mendengar hal tersebut karena pembunuh itu adalah guru matematika yaitu Oh Jung Min. Bahwa Jung Min adalah pelaku pembunuhan.
Dan pertanyaan Han semakin aneh ketika menanyakan apakah Jungmin menggunakan kacamata. Guru Lee menjawab bahwa Jungmin tidak pernah menggunakan 살인 사건 kacamata. 때문에 조사할 게 있어서 나왔습니다. 살인사건? 나요? 안경? 수학 선생이었다고. 뭐 알죠, 오쌤. 씨는 아세요? 작년까지 방주고등학교 수학 Sementara itu, Shin berpindah pada Suna yang sedang dirundung berusaha melawan namun masih saja kalah. Untungnya ada Hyun yang berusaha menolong. Perkelahian pun terjadi antara Hyun dan Kim, dan pada akhirnya Kim menyerah pada Hyun karena aksi Hyun saat itu bisa dikatakan sangat ekstrim. 우리 안 건드리겠다고. Kembali pada Guru Lee dan Han yang masih membahas Jungmin namun terlihat begitu akrab padahal baru saja bertemu. Apakah di antara mereka akan ada garis merah yang terhubung? Karena kita tahu bahwa Han begitu banyak memiliki garis merah yang kemungkinan besar ia sudah ahli dalam menaklukkan seorang wanita. Singkat cerita, Han pergi ke sebuah bar di mana Jungmin pernah ke bar tersebut dan menanyakan informasi terkait Jungmin. Bartender tersebut memberitahu bahwa Jungmin sering ngobrol sendiri dan menertawakan orang yang berada di bar. Karena ia mengetahui kelakuan busuk dari para pria yang ada di sana dengan garis yang ada di kepalanya. Kembali pada Suna yang sedang memfoto seseorang wanita yang masuk ke penginapan dan sepertinya itu adalah Kim. Dan kini ia memiliki senjata agar Kim tidak dapat mengganggunya. Kim kini merasa terancam karena dengan foto tersebut karir seorang guru akan hancur, masalah pun mulai timbul akibat hubungan terlarang antara siswa dan guru. Pertengkaran mulai terjadi, sikap guru semakin terlihat aslinya, di mana ia terlihat panik dengan foto saat masuk ke penginapan bersama Kim. Tidak sampai di situ, foto tersebut kini mulai menjadi ancaman serius bagi Kim dan reputasi seorang guru. Dan kini Kang Sun A merasa dirinya telah menang melawan Kim. Kembali lagi pada Hyun yang sedang berdua dengan Kang Sun A menanyakan perihal kacamata yang ia gunakan. Sebenarnya Hyun sudah mengetahui tentang kacamata itu dan ingin memastikan pada Sun A bahwa kacamata itu dapat melihat garis merah di atas kepala. Tidak hanya Sun A yang melihat garis merah, Hyun memberitahu orang lain yang ada di sekeliling Sun A tentang garis merah yang ada di kepala mereka, dan itu membuat Sun A kaget bagaimana Hyun dapat mengetahui apa yang dilihat oleh Sun A. Sun A pun menjelaskan bahwa ia menemukan kacamata tersebut di dalam lokernya. Shin berpindah pada guru sastra yang masih terganggu dengan foto perselingkuhannya, di mana Kim alias selingkuhan si guru tersebut sedang berselingkuh dengan pria lain. Guru sastra tersebut menghubungi Kim untuk bertemu dan akan menyiapkan uang 20 juta won agar foto dirinya bersama Kim tidak disebarluaskan karena akan merusak reputasi seorang guru dan membuat pertengkaran besar dengan istrinya. Kim yang merasa tersinggung oleh Kang Sun A, ia mencoba membuntutinya untuk mengambil kacamata tersebut. Karena Kim menyadari sesuatu tentang kacamata itu hingga akhirnya ia pun berhasil mencurinya dari Kang Sun A. Kim menggunakan kacamata tersebut dan melihat orang sekitar memiliki garis merah yang berada di atas kepala mereka. Sementara Suna panik mencari kacamatanya ke sana kemari namun tidak ketemu. Dengan kepanikannya, Kang Sun A menuju ke sekolah berharap dapat menemukan kacamatanya. Namun ketika sampai di atap, ia bertemu dengan guru sastra dan ternyata Kim memberikan informasi bahwa Sun A lah yang memfoto dirinya. Sun A melakukan tersebut bukan hanya sekedar perundungan, tapi sikap guru yang seolah buta melihat hal tersebut seolah tidak pernah terjadi. Guru sastra tersebut meminta maaf dan memohon pada Sun A agar menghapus fotonya. Namun tiba-tiba ada pesan masuk ke handphone si guru, ternyata itu adalah pesan dari sang istri yang mengirimkan foto perselingkuhannya. Sontak saat itu juga si guru marah besar pada Sun A dan pada akhirnya Kang Sun A pun jatuh dari gedung, namun belum kita pastikan apakah ia dibunuh oleh guru sastra tersebut. Dan yang menarik sepertinya Kim merencanakan pertemuan mereka, yang menjadi pertanyaan siapa yang mengirim foto perselingkuhan tersebut kepada istrinya, seolah terlihat seperti Kim di balik semua ini. Kita lanjut di episode berikutnya. 이라고 생각하시나 봐요?